ke PJ Wali Kota Makassar, Prof. Yusran, tadi sempat juga disinggung oleh Bapak Rudi mengenai anggaran atau dampak dari COVID ini di sektor perekonomian. Nah, mungkin banyak para pelaku usaha yang memberanikan diri berjualan atau mungkin tempatnya ramai seperti itu karena memang berpengaruh sama sektor pendapatan mereka. Jadi kalau ada pembatasan-pembatasan nanti atau aturan-aturan tatanan kehidupan yang baru, kemungkinan akan berdampak besar pada pendapatan mereka. Jadi seperti apa nanti tanggapan Prof. Yusran selaku PJ Wali Kota Makassar? Silakan. Ya, jadi saya lihat dunia usaha sudah beradaptasi ya. Ya. Pasar saja sudah melakukan belanja online. Ya. Ya. Jadi PD Pasar sudah bekerja sama dengan untuk melakukan belanja online, mendorong bagaimana masyarakat tetap menghidupkan pasar tradisional tapi mengurangi kontak dengan belanja online. Itu kami fasilitasi juga untuk disebarluaskan melalui PKK dan seterusnya. Jadi itu bagian inovasi. Jadi pasar tradisional pun sudah melakukan inovasi, ya. Apalagi pasar-pasar besar belanja online, ya. Yang kedua, saya lihat masyarakat juga sudah sangat membatasi keluar pada tempat-tempat tertentu ada pada jam-jam sibuk, sehingga memang yang tantangan kita ini di pasar tradisional, ya. Tapi perlahan dan pasti kita sudah punya rencana aksi bagaimana menata, termasuk bagaimana PD Pasarnya melakukan penataan, termasuk mengembangkan belanja-belanja online, ya. Jadi kami yakin bahwa ya dunia usaha ini akan beradaptasi, ya. Karena sekali lagi mereka juga tidak akan mengambil resiko, ya. Karena kalau dia tidak menerapkan protokol kesehatan itu juga berdampak terhadap kepercayaan publik. Ya. Makanya saya minta kepada dunia usaha, ya, semua melakukan inovasi, membuat model-model dan itu disebarluaskan ke masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa saya ini sudah menerapkan ini. Kalaupun Anda datang, Anda sudah aman dari sisi penyebaran pandemi COVID. Dan itulah yang kita dorong. Ini partisipatif kita dorong juga ini. Kita tidak ingin gugus selalu di depan, pemerintah selalu di depan. Tapi bagaimana kelompok masyarakat, dunia usaha, ini justru terdepan untuk mendorong penerapan protokol kesehatan di lingkungan dan di tempat mereka beraktivitas. Baik, Prof. Ini tadi selain dari pasar tradisional, contohnya tempat-tempat pelayanan publik seperti puskesmas dan lain sebagainya, saya sempat mengecek dan sempat bertanya juga dengan petugas medis di sana karena memang banyak masyarakat yang tidak mau melakukan pengecekan kesehatan karena ada semacam ketakutan-ketakutan yang berlebihan seperti itu. Kalau seperti ini masyarakat nantinya ke depannya untuk aturan tatanan kehidupan yang barunya seperti apa nih, Prof? Ya, ini di belakang saya ada kadis kesehatan, ini dokter ya. Ya. Di sebelah saya kepala Badan Penanggulangan Bencana dokter juga. Ya. Itu dia bilang katakan tidak perlu takut. Kan. Ya. Kita sekarang sudah sosialisasikan bagi masyarakat yang sakit silakan berobat. Karena yang menangani virus corona itu tidak semua rumah sakit, ya. Ada namanya rumah sakit rujukan, ada rumah sakit pendukung. Sengaja kemarin kita desain di rumah sakit supaya ya itu tadi penyebarannya bisa dilokalisir, ya. Jadi jangan ragu ke puskesmas, ya. Jangan ragu ke ini ketika Anda sakit. Jadi jangan nanti justru parah baru ke rumah sakit. Ya. Kita udah kampanyekan itu, ya. Jadi ya jangan ragu ke tempat kesehatan. Saya kira itu deh. Baik, Prof, ini terkait dari Perwali nomor 31 mengenai anggaran ini, kalau boleh tahu anggarannya berapa besar gitu, Prof? Ya, ini anggaran yang perlu saya luruskan, ya. Di rencana awal pemerintah Kota Makassar yang kita lihat sama-sama pada saat Pitkom yang Kemendagri, angkanya kan 700-an. Ya. 700-an miliar. Nah, setelah dilakukan penelaahan ternyata itu diluruskan, ya, ada kekurangan akuratan. Sehingga yang benar adalah 263, ya. Itu terdiri dari dana untuk kesehatan, dana untuk sosial, dana untuk BPBD. Anggaran ini sebelum dikeluarkan itu didampingi kita oleh APIP namanya, ya. Itu dilaporkan secara periodik. Jadi kami jamin bahwa penggunaan anggaran ini akuntabel, ya, dan nanti akan dipertanggungjawabkan setelah 3 bulan kemudian ini akan diaudit kembali, ya, untuk dilihat penggunaannya dan tentunya kami pemerintah ya sangat ingin penggunaan dana ini betul-betul efisien, efektif dan tepat sasaran, ya.
Karena kita di Kota Makassar ini merasakan betul bagaimana keterbatasan anggaran. Jadi saya jamin itu adalah penggunaan dana yang betul-betul untuk tujuan COVID-19. Baik, terima kasih Prof. Saya kembali ke Ketua DPRD Kota Makassar, Pak Rudianto. Lalu ini kita berbicara tentang anggaran. Ini kalau misalnya anggarannya pastinya masyarakat mengharapkan semaksimal mungkin anggaran ini bisa digunakan secara baik dan juga secara adil, seadil-adilnya gitu. Karena memang banyak masyarakat, jika kita mendengar anggaran, pasti masyarakat sudah ada yang berpikir bahwa wah, hanya orang-orang yang tertentu saja atau mungkin tidak menyeluruh seperti itu. Ini pendapat Pak Rudianto seperti apa nih, Pak? Ya, jadi dengan situasi COVID ini, dengan kemarin SKB 3 Menteri, itu kan sebenarnya bagi saya melihat, pemerintah pusat mau melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 ini. Makanya ada istilah kita realokasi dan refocusing anggaran. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota kemarin, sudah benar, bukti bahwa kenapa tinggi angkanya, berarti bukti bahwa ada komitmen di situ untuk menangani COVID-19 ini. Itu yang perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa adalah kemarin dengan pelaksanaan PSBB, pemerintah sudah lakukan penyiapan logistik dan ada 60.000 sembako dibagi ke masyarakat, dan hampir semua masyarakat yang saya tanya rata-rata ketika kemarin kami reses di DPR, alhamdulillah rata-rata warga-warga yang berdampak COVID ini sudah mendapatkan paket dari pemerintah kota. Dan itu yang patut kita syukuri. Soal penganggaran ini kan memang menjadi kewenangan dari pemerintah kota karena situasi darurat. Kami di DPR tinggal menunggu laporan penggunaan daripada anggaran yang telah digunakan. Kalau tidak salah masih di bawah 100 miliar. Dan alhamdulillah dengan situasi normal ini kembali, tentu anggaran-anggaran yang tadinya porsinya untuk penanganan COVID mungkin bisa dialihkan ke pembangunan atau sektor-sektor lain yang dianggap perlu. Karena kondisi Makassar hari ini berangsur normal dan mudah-mudahan angka positif makin menurun sehingga RO kita bisa di bawah 1%. Kalau itu yang terjadi maka new normal sudah bisa kita terapkan di Kota Makassar. Meskipun sebenarnya kalau kami menilai di DPR bahwa Makassar hari ini kita sudah masuk fase baru ya, fase baru pasca berakhirnya PSBB atau new normal lah, karena semua warga kita kembali beraktivitas seperti semula. Yang membedakan saya kira adalah karena aktivitasnya hari ini sesuai dengan standar protokol kesehatan. Itu yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kondisi normal kembali, maka kesehatan rakyat bisa terwujud. Kira-kira begitu. Baik, Pak Rudi, apakah ada saran atau solusi jitu yang bisa Bapak berikan terkait dari aturan-aturan yang akan diberlakukan di Kota Makassar sehingga bisa adanya percepatan dan juga tetap ada keamanan dari segi kesehatan dari masyarakat Kota Makassar? Silakan, Pak. Ya, tentu kami kan juga bagian dari gugus tugas kota ini, tentu harus terus mensupport, mendukung upaya-upaya langkah-langkah pemerintah kota. Dan alhamdulillah Pak PJ di bawah dengan Pak Yusran ini benar-benar tugas-tugasnya sebulan beliau memimpin ini betul-betul dalam rangka pengendalian COVID-19. Dan semoga kita semua warga Kota Makassar mensupport beliau sehingga penurunan positif ini bisa turun, sehingga aktivitas masyarakat bisa berangsur normal kembali. Kalau ditanya apakah ada saran dan masukan, saya kira upaya-upaya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah kota hari ini sangat luar biasa. Ada inspektur COVID yang mengedukasi masyarakat yang masih bekerja di bawah, kemudian disinfektan massal dan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, senam dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya langkah-langkah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terkhusus kepada Dinas Kesehatan, kita berharap di saat rumah sakit kita betul-betul diperhatikan, Pak Wali bisa memberikan rumah sakit kita, sehingga ketika ada yang kena dampak, rumah sakit kita bisa siap, khususnya yang ada di Rumah Sakit Daya. Satu-satunya rumah sakit milik pemerintah kota. Saya kira itu, saya kira dari saya. Baik, terima kasih Pak Rudianto. Saya kembali ke PJ Wali Kota Makassar, Prof. Yusran. Ini kalau kita lihat memang terpilih
sebagai PJ Wali Kota di masa pandemi ini cukup di luar dugaan Prof mungkin ya. Namun apakah ada harapan-harapan atau himbauan yang bisa Bapak berikan teruntuk masyarakat Kota Makassar yang memang sampai saat ini belum menyeluruh untuk patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku? Silakan Prof. Ya, tentu yang pertama saya meminta dukungan dan doa seluruh warga Kota Makassar ya, untuk kita bersama-sama mengatasi. Yang kedua adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Yeah. Dan yang ketiga, disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ya. Dan yang terakhir adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ya. Hanya dengan itu kita bisa bersama-sama mempercepat memutus mata rantai. Saya kira itu, dan sekali lagi ya terima kasih dukungan dan doa dari seluruh warga Kota Makassar. Ini adalah menjadi energi baru bagi kami untuk bisa lebih memaksimalkan lagi kerja-kerja kami di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Profesor Yusran Yusuf selaku PJ Wali Kota Makassar yang sudah hadir bersama kami hari ini, juga Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo. Semoga pandemi virus COVID ini segera berlalu dan berakhir, dan memang bukan hanya dari pemerintah saja yang diandalkan seperti kondisi seperti ini, karena memang kedisiplinan seperti Pak PJ Wali Kota disampaikan, kedisiplinan dari masyarakat Kota Makassar ini yang paling menjadi acuan untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih Prof dan Pak Rudianto. Terima kasih. Ya, saya De Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.